kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kelanjutan tentang riba, dan ini kita seterusnya insyaallah taala akan membahas tentang fikih muamalah. Di antara bentuk jual beli yang masuk ke dalam jual beli riba adalah jual beli ainah, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang sesungguhnya bentuk dari jual beli ini adalah dalam bentuk jual beli, namun dia merupakan sarana untuk masuk ke dalam ranah riba, yaitu riba hutang piutang, di mana jual beli ainah ini adalah menjual kembali sebuah barang yang dibeli dengan cara bertahap atau tidak kontan, dengan cara terhutang, ya, menjual kembali kepada sang penjualnya dengan harga kontan dan lebih rendah dari harga sebelumnya. Demikian. Seperti contohnya sebuah mobil yang dijual oleh A kepada si B, kemudian harga tersebut telah disepakati dan terhutang pembayarannya sampai 2 tahun berikutnya seharga 200 juta. Kemudian sebelum jatuh tempo, maka si B menjual kembali atau si A membeli kembali mobil tersebut dari si B dengan harga kontan dan di bawah harga sebelumnya. Dijual dengan 150 dengan harga kontan, dan ini adalah merupakan bentuk jual beli ainah. Ini merupakan bentuk jual beli ainah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bentuknya adalah jual beli,
namun ya ini merupakan sarana menuju riba al-qard, yaitu riba dalam hutang piutang, di mana mobil ini hanya sebagai sarana saja. Hakikatnya adalah si B dia berhutang kepada si A 150 juta, kemudian akan dibayar 200 juta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam jangka waktu 2 tahun tentunya. Termasuk ke dalam jual beli riba ini adalah jual beli muzabanah. Jual beli muzabanah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanati. Wal muzabanatu bai'us samri bit tamri kailan wa bai'ul karami bizabibi kailan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah, yaitu jual beli muzabanah. Apa itu muzabanah? Yaitu menjual belikan buah-buahan dengan, maksudnya buah yang ada di pohon ya, dengan buah yang dia sudah berada di bawah ya, yaitu yang sudah dipetik dalam bentuk takaran. Begitu juga jual beli anggur yang masih berada di pohon dengan jual beli ya jual beli kismis ya, yang tentunya sudah dipetik dan sudah mengering, demikian dengan bentuk takaran seperti itu. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim serta Imam An-Nasa'i. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah jual beli di antara dari jual beli yang termasuk riba, demikian. Dikhususkan seperti yang sudah kita bahas, dan kedua jual beli ini, yaitu baik itu jual beli ainah maupun jual beli muzabanah ya, ada juga disebut dengan jual beli muhaqalah ya, jual beli muhaqalah. Dan ini juga sudah kita bahas bahwasanya jual beli muhaqalah adalah jual beli ya biji-bijian yang masih ada di batangnya dengan biji-bijian yang sudah dipanen ya, seperti itu. Nah tentunya ini terjadi perbedaan takaran, dan ini merupakan termasuk barang-barang ribawi, baik itu biji-bijian, seperti contohnya adalah gandum, biji gandum atau biji beras, demikian. Kalau kurma, buah-buahan seperti ya kurma dan seterusnya dari bahan makanan pokok ya, yang bila dia dibarter, ditukar ya, dan ini adalah barang-barang yang sejenis, yang terjadi perbedaan takaran ya, tidak sama dalam kuantitasnya, maka ini bisa jatuh ke dalam riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dikhususkan bagi ya orang-orang yang miskin, yang dia membutuhkan barang ini ya, seperti kurma sebagai bahan makanan pokok ya bagi bangsa Arab maka boleh untuk menukarnya atau membarternya dengan kurma yang masih ada di batangnya, demikian. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyati an yabi'aha bi kharsiha min at-tamri. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi keringanan bagi orang-orang miskin
agar dia ya untuk menjualnya atau membelinya dengan takarannya ya dari kurma. Maksudnya adalah ya terjadi barter antara kurma yang ada ya di batang pohon dengan kurma yang sudah dipetik, bahkan mungkin sudah mengering. Demikian ya. Ini di apa namanya diberikan dispensasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa dilarang jual beli muzabanah seperti ini? Ya. Jual beli muzabanah seperti ini. Sebabnya ya alasannya dikarenakan buah atau hasil panen ya yang masih di batang pohon ini ketika dia dipanen ya, maka dia akan mengalami penyusutan pada takaran maupun beratnya ya. Sehingga apabila dibarter dengan kondisi yang sama ketika itu, contohnya kita katakan ya kita katakan 100 kilo kurma yang sudah dipetik lama dengan kurma yang 100 kilo yang ada di pohon. Dari sisi pertama tidak diketahui ya perkiraan kurma yang ada di pohon karena dia belum ditimbang seperti itu. Ya. Terjadi jual beli sementara kurma tersebut masih di apa namanya di pohon. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ketidakjelasan kepastian dari salah satu barang yang dijual belikan walaupun dengan bentuk barter seperti ini, tidak ada kejelasan kesamaan ya, artinya ada potensi untuk berbeda ya dari sisi kuantitasnya, maka tidak ada kepastian seperti ini bisa jatuh ke dalam riba. Oleh karenanya jual beli seperti ini dilarang. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kita katakan bahwasanya ada seseorang yang ahli di dalam menakar kuantitas kurma atau buah apa saja yang ada di pohonnya. Demikian. Bisa dia perkirakan bahwasanya ini benar 100 kilo ya. Sekian pohon ini ya, bila dia dipanen maka akan didapatkan kurma itu 100 kilo. Demikian. Kita katakan ya prediksi atau perkiraan orang yang ahli ini kita katakan tepat ya karena keahliannya ya dan pengalamannya yang lama sekali dalam hal ini. Demikian. Dan itu terjadi pertukaran dengan kurma atau buah yang sudah dipetik, yang juga sudah ditimbang atau ditakar ya. Katakanlah ditimbang 100 kilo. Yang di pohon, sekian pohon ini kurmanya 100 kilo. Demikian. Baik. Satu dia di bawah, maksudnya adalah yang sudah dipetik. Kemudian yang kedua yang akan dibarter adalah kurma atau buah yang masih ada di pohonnya. Dan ini sama dalam kuantitas. Dan terjadi pertukaran langsung demikian. Nah permasalahannya para muslim rahimani warahmatullah ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW sehingga itu dilarang ya. Yaitu apa? Bahwasanya kurma atau buah yang dia dipetik ini walaupun dia 100 kilo maka dia akan mengalami penyusutan ya. Dan itu terjadi kurma ya yang disebut dengan rutop ini begitu dia dipetik maka dalam jangka beberapa waktu dan dalam jumlah yang begitu banyak maka dia akan apa? Akan mengalami penyusutan ya. Kita katakan apabila ada ratusan kilo ya, ada ratusan kilo kita katakan ya sampai 1 ton kurma tersebut. Nah tentunya untuk menghabiskan kurma tersebut ya, maka ini tentunya butuh waktu yang lama. Sehingga bila terjadi pertukaran atau barter kurma basah dengan kurma yang sudah dipetik ya dengan kurma yang baru yang masih di batangnya dan akan dipetik, ini terjadi pertukaran dalam jumlah yang begitu besar,
Maka bila terjadi, walaupun ada kesamaan di dalam kuantitasnya, katakan sampai 1 ton, ada pertukaran kering dengan yang basah. Yang basah itu maksudnya rutop, yaitu yang masih di batang pohonnya, demikian. Dipanen ternyata benar 1 ton, baik, ditukar dengan yang sudah dipetik tadi 1 ton. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, karena jumlah yang begitu banyak sehingga ini akan bertahan dalam beberapa waktu, ya. Sehingga para muslim rahimani wa rahimakumullah, kurma yang basah atau kurma yang kita katakan rutop tadi ini, maka dia akan mengalami penyusutan, ya. Sementara ini kurmanya masih ada, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, inilah yang akhirnya tampak terjadinya berbeda kuantitas. Penyusutan ini tentunya dikarenakan dia masih muda, mengkal atau basah, kita katakan demikian, ya. Dia akan mengalami penguapan atau penyusutan, sehingga berkuranglah beratnya, tidak lagi jadi 1 ton. Nah, disinilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, ya. Terjadinya jual beli, betul di awal bahwasanya dia sama, namun berikutnya dia mengalami pengurangan, penyusutan, seperti itu. Oleh karenanya, ya dalam sebuah hadis, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an bai'ir rutabi bitamri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang jual beli kurma rutop, kurma mengkal, kurma basah, yang saat ini beredar terjemahannya begitu. Rutop itu kurma basah, lebih tepat kurma mengkal, ya, demikian. Bitamri, dengan kurma yang sudah mengering, ya, atau sudah lama. Jual beli seperti ini, maka Nabi SAW ditanya dengan seperti ini, beliau menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, ayam kusur rutabu idza yabisa. Maka beliau menjawab dengan bertanya kembali, apakah akan berkurang kurma yang tadi masih mengkal atau kurma muda, maksudnya kurma yang mengkal, yang diterjemahkan dengan kurma basah, bisa dikonsumsi, hanya saja dia masih basah begitu. Apabila dia mengering, apakah kurma yang basah tersebut, ya, akan berkurang, mengalami penyusutan apabila dia mengering? Qalu, maka para sahabat ketika itu menjawab, iya, na'am. Fanaha an zalika, maka beliau pun melarang hal tersebut. Demikian, ya. Ini alasannya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dikecualikan tadi kita katakan bagi sahibul araya atau ariyah, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya, dan itu kurang dari 5 wasak. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pembahasan tentang, ya, jual beli muzabanah, ya, seperti itu. Ini dikecualikan. Untuk mereka maka dibolehkan. Mengapa ini dibolehkan bagi mereka, ya, yaitu orang miskin, kemudian kurang dari 5 wasak atau kurang dari 5 wasak atau pas 5 wasak. 5 wasak itu berapa? Yaitu 300 sa' atau kurang lebih 750 kilo. Mengapa ini dibolehkan bagi mereka? Pertama adalah mereka ini adalah orang-orang miskin. Yang kedua, ya, sangat memungkinkan bagi mereka, dikarenakan kebutuhan mereka terhadap kurma tersebut, ya, ini akan habis sebelum dia mengering, gitu loh. Ini sebabnya. Apakah habis contohnya dijual belikan, ataukah habis untuk konsumsi mereka sendiri? Jadi sebelum terjadinya penyusutan, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ini sudah habis sehingga tidak terjadi penyusutan. Nah, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini yang rahasia mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian, ya, bagi sahibul araya, yaitu orang-orang atau sahibul ariyah, orang-orang yang
mereka ini membutuhkan dan miskin, ya. Kenapa? Karena bahkan ya disebutkan syarat berikutnya adalah ini kurang dari 5 wasak atau pas 5 wasak. Mengapa? Karena kondisi mereka yang membutuhkan ini sangat memungkinkan bagi mereka untuk menghabiskan, ya, kurma yang sudah dibarter tersebut, ya, sebelum dia menyusut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya termasuk jual beli riba, ya, adalah jual beli emas yang disepuh, ya. Barangkali itu makna dari az-zahab al-masugh, ya, yaitu emas yang disepuh, yaitu emas yang dia dicampur, ya, emas yang dicampur dengan bahan yang lain, demikian, ya, atau ada percampuran emas dengan bahan yang lain. Maka tidak boleh jual beli emas yang dicampur tersebut, ya, baik itu emas ataupun dia perak, dengan yang sejenisnya ketika dia terjadi tidak sama di dalam kuantitasnya, demikian. Mengapa? Ya, ini seperti kita katakan, ini jatuh kepada riba, ya, al-fadl, riba fadl. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu yang mengatakan ishtaraitu yauma Khaybar qiladatan bisnai 'ashara dinaran. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu yang mengatakan, pada hari peperangan Khaybar aku membeli satu kalung itu seharga 12 dinar. Fiha zahabun wa kharzun. Pada kalung tersebut terdapat emas juga dan, ya, perhiasan-perhiasan lain. Mungkin mutiara, ya, atau intan, demikian. Fafassaltuha fawajadtu fiha aktsara min 12 dinaron. Lalu aku mengurainya, dilepas, ya, oleh siapa? Oleh Fadalah bin Ubaid ini. Ternyata aku dapatkan di kalung itu lebih dari 12 dinar nilainya. Artinya mungkin dari sisi nilai, ya, ternyata lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka aku sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, la tuba'u hatta, ya, tufsal, ya, atau tufassal, tidak boleh dijual sampai dia dipisah-pisahkan. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sahih. Nabi SAW melarang untuk menjual kembali, ya, tidak boleh dijual kalung tersebut, ya, yang ternyata dia juga campuran, ada emas, ada yang lainnya, ya. Nah, tentunya apabila ternyata diperkirakan dia sama emasnya, tapi ternyata ada tambahan dari jenis yang lain, maka tambahan dari jenis yang lain ini menunjukkan apa? Dia adalah kelebihan dari pertukaran emas yang sama, demikian. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, coba perhatikan, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an membeli kalung tersebut dengan 12 dinar.
begitu diurai kalung tersebut, ternyata didapatkan kalung itu nilainya lebih dari 12 dinar. Di mana di situ ada emas, ya, emas, kemudian ada perhiasan yang lain, demikian. Yang tadi pertukaran atau jual beli tersebut adalah emas dengan emas hanya saja, ya, emas yang satu ini kalau dia dinar tentunya emas murni, ya. Adapun kalung tersebut itu campuran antara emas dengan, ya, perhiasan yang lain, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata ini tidak sama dalam kuantitasnya, dalam nilainya tidak sama. Rasulullah SAW melarang untuk menjualnya, demikian, ya, melarang, kecuali sampai dia dipisahkan, ya. Jadi emas kalau mau ditukar dengan emasnya, demikian. Ya mungkin kalau kita katakan emas yang terdapat di dalam kalung tersebut bentuknya mungkin bulatan-bulatan, maksudnya bentuknya lingkaran-lingkaran, ya, seperti itu. Atau bentuk yang berbeda, yang jelas dia terbuat dari emas. Adapun dinar adalah bentuknya logam-logam, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasulullah melarang karena ada jual beli emas dengan emas yang sejenisnya. Ini terjadi, ya, perbedaan dalam nilainya. Walaupun nilai yang bertambah tersebut itu selain emas, bukan emas juga, ya. Begitu. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kalau ada seseorang contohnya tukar atau barter, ya, atau kita katakan tukar uang dengan uang, 100.000 dengan 100.000, 100.000 bulat, maksudnya dia kertas yang satu kesatuan, ya, kemudian ditukar dengan uang 100.000 tapi dalam bentuk recehan. Terjadi pertukaran seperti ini, hanya saja, ya, orang yang memiliki recehan 100.000 ini meminta tambahan, ya, minta kelebihan, walaupun bukan dari uang. Contohnya dia minta, ya, makan, ya, begitu. Tambahlah contohnya untuk makan siang, katanya begitu, ya. Maka ini sama saja tidak dibolehkan, demikian, ya, tidak boleh. Mengapa? Karena ada kelebihan, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan bicara termasuk juga ke dalam pembahasan ini, ya, pembahasan riba ini adalah haram untuk mengambil apa saja yang merupakan pemberian dari bank atau perbankan, lembaga perbankan, ya, konvensional atau yang berbasis riba. Apa saja hadiah, ya, yang berasal dari bank tersebut yang kita menitipkan uang, ya, atau modal kita di sana, maka haram bagi kita untuk mengambil apa saja pemberian darinya, demikian. Apakah contohnya seperti bunga, yang itu adalah dari jenis yang sama dari apa yang kita titipkan di sana, yaitu uang, demikian. Atau contohnya berupa hadiah-hadiah, mungkin nama kita dimasukkan ke dalam secari kertas kemudian diundi, ya, diundi. Kemudian keluarlah nama pemenang. Dan tentunya pemenang ini, mereka yang diundi ini adalah mereka yang menitipkan uangnya atau disebut dengan nasabah, menjadi nasabah bagi bank tersebut, ya. Pertanyaannya, mungkinkah, ya, orang lain yang dia tidak menjadi nasabah bagi satu bank tersebut,
itu dimasukkan ke dalam undian itu namanya, lalu katakanlah dia menjadi pemenang, jawabannya tidak ada yang demikian. Mengapa? Ya karena undian seperti ini adalah untuk memotivasi, untuk memacu dan memicu ya animo masyarakat menitipkan uangnya di bank tersebut. Menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menitipkan uang di bank tersebut. Ya. Kenapa? Ya ini daya tariknya. Ya. Kalau menitipkan uang di bank tersebut maka akan dapat hadiah, ada peluang untuk mendapatkan hadiah ini dan itu, sepeda motor, mobil, ya. Begitu juga barangkali yang kecil-kecil seperti tas, payung dan seterusnya. Ini hadiah-hadiah seperti ini, baik itu diundi ataupun tidak diundi. Ya. Diberikan cuma-cuma, yang sesungguhnya ini tidak cuma-cuma. Diberikan secara gratis tanpa membeli, walaupun tidak gratis. Kenapa? Karena kita menitipkan uang kita di sana. Demikian. Dan ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, sesungguhnya akad titipan yang kita berlakukan, kepada pihak bank tersebut, itu menitipkan uang, sesungguhnya itu sudah berubah menjadi akad hutang piutang. Mengapa? Karena uang kita, modal kita, dana kita itu akan digunakan, ya, akan digunakan oleh mereka, oleh pihak bank tersebut. Demikian untuk permodalan mereka. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang dinyatakan oleh para ulama, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya nassal fuqaha ala anna al-wadi'ata idza adzinal ya mudi, ya, idza adzinal mudi bahwasanya para ulama telah menyatakan bahwa apabila wadi'ah, yaitu akad titipan ini, ya, apabila ya akad titipan ini orang yang menitipkan memberikan izin, ya, adzinal mudi, ya, idza kanal ya mudi, yaitu orang menitipkan, adzinal muda an yatasarrafa fiha, ya, memberikan izin kepada orang yang dititipi, ya, untuk mempergunakannya, sorot qardon, maka jadilah, ya, akad titipan itu menjadi hutang piutang. Demikian, ya, ini sepakat para ulama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Betul, akad awal adalah akad titipan, namun untuk berikutnya ini menjadi akad hutang piutang. Mengapa? Karena secara aklamasi diketahui, dan ini bentuk persetujuan, ya, dari orang yang menitipkan, yaitu kita nasabah, ya, memberikan izin kepada pihak yang dititipi, yaitu perbankan, untuk mempergunakan harta, dan kita mengetahui bahwasanya itu akan dipergunakan, walaupun deposito, ya, itu akan digunakan, karena mereka sesungguhnya, ya, sebuah lembaga yang bergerak di bidang, ya, pembiayaan, tentunya untuk menarik, ya, dana untuk mendapatkan modal tersebut, ya, pembiayaan tersebut mereka ambil dari masyarakat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini dia. Sehingga, ya, hutang piutang yang bila ini menarik keuntungan apa saja bentuk keuntungannya, maka ini termasuk riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap, ya, hutang piutang yang menarik manfaat apa saja, maka itu adalah riba.
salah satu bentuk dari bentuk-bentuk riba. Demikian, ya. Apakah payung, ya, ataukah mungkin dompet, tas, ya, sampai yang mungkin menengah, yaitu seperti contohnya sepeda motor, sampai yang paling mahal contohnya mobil, seterusnya, ya. Maka ini termasuk riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah kartu yang diterbitkan oleh perbankan. Apa hukum kartu yang diterbitkan oleh perbankan tersebut? Ya. Nah, tentunya di sini ada dua jenis kartu. Kartu disebut dengan kartu debit, ada kartu kredit, ya. Ya mungkin seperti itu, tapi kalau saya tidak pernah punya yang kedua-duanya ini, ya. Kartu debit termasuk apa contohnya? Kartu ATM itu termasuk kartu debit, ya, barangkali, ya. Wallahu alam, yang jelas ada diterbitkan kartu yang dengan kartu ini bisa melakukan pembayaran. Ya. Baik, kita katakanlah ada kartu debit. Apakah kartu ATM termasuk kartu debit? Wallahu ta'ala alam, sepertinya demikian. Kartu debit adalah, ini saya pahami, barangkali kalau keliru nanti silahkan saya diluruskan, ya. Baik, mungkin penyebutannya, karena istilah ini terkadang bisa jadi berbeda pemahamannya, sehingga saya tidak menyebutkan istilah tersebut. Katakanlah kita diberikan kartu oleh pihak perbankan, kita diminta untuk ditawarkan untuk memiliki kartu tersebut oleh pihak perbankan, di mana kita membutuhkan perbankan untuk menyimpan uang kita agar aman. Kalau kita simpan di rumah, ini tidak aman bagi kita, ya. Jadi ini termasuk dispensasi bagi kaum muslimin untuk bisa, ya, menjadikan bank itu sebagai rekan untuk menyimpan uangnya sebagai keamanan, yang bila dia simpan di rumah maka ini bisa mengancam keamanan harta bahkan jiwanya. Demikian. Maka ini dibolehkan oleh para ulama seperti itu, asalkan dia tidak mengambil apa saja bentuk hadiah-hadiah yang diberikan oleh bank tersebut, baik, ya, baik itu riba, baik itu bunga atau hadiah-hadiah yang lainnya. Baik, kemudian ternyata bank tersebut menawarkan kepada kita kartu. Saya nggak sebut mungkin kartunya apa, kredit kah, debit kah, seperti itu. Tapi kartu. Ya, bila kartu ini ada beberapa tentunya, kita katakan bila kartu tersebut adalah kartu yang menunjukkan saldo dari dana atau uang kita, lalu kita gunakan kartu tersebut untuk pembayaran, sebagai pembayaran, ya. Kartu tersebut sebagai pembayaran, itu sebagai alat dia membayar. Kemudian, ya, jumlah barang-barang yang kita belanja dari sebuah toko atau sebuah tempat perbelanjaan itu senilai dengan nilai yang ada di kartu tersebut atau di bawah, ya. Lalu kita bayar dengan, ya, lewat kartu tersebut, berkuranglah saldo kita sebesar nilai barang-barang yang kita beli, ya. Apakah boleh menggunakan kartu ini? Maka jawabannya boleh. Demikian. Jawabannya adalah boleh tentunya, ya. Saya tidak sebut ini apa jenisnya, saya khawatir keliru, apakah ini debit ataukah kredit, ya mungkin debit, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya jenis kartu, ya, yang bila ternyata kita ditawarkan, ya, oleh sebuah bank untuk memiliki kartu di mana kartu tersebut, ya, adalah 0% dari saldo kita. Artinya 0 rupiah, bukan 0%, 0 rupiah dari
saldo. Artinya tidak ada saldo kita di kartu tersebut. Namun kita bisa menggunakan kartu itu untuk melakukan pembayaran terhadap pembelian barang atau layanan jasa. Pembelian barang atau layanan jasa. Kita bisa bayar dengan kartu tersebut. Mungkin ini disebut dengan kartu kredit. Wallahu alam, yang jelas bisa jadi keliru, tapi seperti ini kondisinya, ya. Kartu tersebut yaitu kartu yang kita dapatkan sementara kita tidak memiliki Rp1 pun ya saldo di bank tersebut, yang itu tercantum ya pada kartu tersebut ya. Atau kartu tersebut tidak mewakili apa saldo kita, demikian ya. Jadi Rp0 kita bawa kartu tersebut, dan kita bisa berbelanja barang-barang atau kita membayar layanan jasa, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bolehkah kita ya menggunakan kartu ini? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila kartu ini yang kita gunakan ini ketika kita membayar pembelian barang atau kita membayar layanan jasa yang kita nikmati, kita manfaatkan layanan jasa tersebut, lalu dikenakan ya nilai dari pembelian barang atau nilai dari layanan jasa tersebut dengan jumlah sekian, katakanlah dia 500.000 atau 1 juta ya. Dalam jangka waktu tertentu ya diberlakukan bahwasanya apabila ya lewat dari pembayaran sekian, katakanlah ya lewat dari sehari, maka akan dikenakan ya pembayaran itu sekian persen ya dari total belanja barang-barang atau total pembayaran dari layanan jasa yang kita telah nikmati, demikian. Maka yang seperti ini tentunya adalah riba. Apabila kurang dari sehari, contohnya 24 jam dilakukan pembayaran ya, maka tidak ada ya nilai tambahan kecuali hanya nilai dari apa yang kita beli, baik itu barang maupun layanan jasa. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, lalu apa hukum kartu tersebut? Saya condong kartu tersebut adalah ya mendapatkan kartu tersebut ini adalah haram, demikian. Mengapa demikian? Ya, andaikan seseorang mengatakan, bagaimana bila saya mampu untuk membayar ya dalam jangka waktu di mana tidak ada tambahan dari nominal yang menjadi tanggungan saya untuk membayarnya ketika saya sudah membeli barang atau membeli sebuah layanan jasa, demikian. Contohnya waktunya 1 hari, saya akan bayar itu ya. Contohnya dia belanja malam karena belum 24 jam, maka esoknya dia akan bayar sehingga tidak ada pertambahan. Baik, dikatakan di mana letak ribanya, maka kita katakan bahwasanya ya, bukankah dalam kartu tersebut ya, kartu ini bisa digunakan untuk pembayaran. Maksudnya kartu ini adalah pembayaran pembelian barang atau layanan jasa yang bila dibayar dalam jangka waktu 1 hari maka tidak, atau 24 jam, maka tidak ada tambahan ya dari nominal yang telah hutang dari apa yang kita belanjakan, begitu juga yang kita beli layanan jasa dengan kartu tersebut. Dan apabila lebih dari 1 hari, maka kita akan dikenakan persentase kelebihan, semacam ya kelebihan dari hutang, karena sesungguhnya akad ini adalah akad hutang. Itu pihak perbankan itu yang membayarkan, lalu kita akan membayar kepadanya, demikian. Maka sesungguhnya minimal ya dari penggunaan kartu ini atau memiliki kartu ini, orang tersebut telah menyepakati adanya akad riba. Nah, itu dia. Di sini kita katakan, di sini permasalahannya
ketika menggunakan kartu seperti ini. Kartu di mana 0 rupiah ya saldo yang kita tidak kita miliki sama sekali di perbankan tersebut. Ya, artinya kita mendapat hutang ya atau piutang dari perbankan untuk membayarkan barang-barang belanjaan kita atau membayarkan layanan jasa yang kita nikmati seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ternyata telat bayar lewat sehari, 2 hari, 3 hari, semakin untuk sepekan baru bisa kita bayar. Dan tentunya ada tambahan ya, tambahan kelebihan dari ya nilai belanjaan kita katakan atau nilai dari layanan jasa yang telah kita nikmati. Maka di sini berlaku 2 hal. Kesepakatan ya terhadap riba telah kita lakukan, berikutnya adalah kita benar-benar telah jatuh ke dalam riba. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah ya, agar Allah menjaga kita dari semua bentuk kemaksiatan kepadanya dan perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukupkan untuk penyampaian materi ya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Kita beralih kepada sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Ustadz dan keluarga, amin wa anta kadzalik. Ustadz mau bertanya, kita membeli produk item barang dengan harga diskon misal 50%. Bolehkah kita menjual kembali barang tersebut? Ya tentunya setelah dimiliki barang itu, ya itu dijual kembali dengan harga normal tanpa diskon. Kita katakan ya barang tersebut ya sesungguhnya harganya 200.000, setelah didiskon jadi 50% jadi 100.000, katakanlah demikian ya, 100.000. Nah ya tentunya tidak ada pelanggaran ya ketika mendapatkan mendapatkan barang tersebut ya, tidak ada pelanggaran ketika dia mau mendapatkan membelinya seperti itu. Boleh nggak ketika dia membeli dengan ada diskon? Ya boleh saja, karena mungkin ini sebagai penarik ya di toko tersebut atau di ya supermarket atau tempat jual beli itu. Nah ternyata harga pasar ketika itu ya, harga pasar di tempat dia akan menjual kembali barang tersebut itu ternyata harganya 2 kali lipat dari diskon tadi, yaitu apa? Harga normalnya sekitar 200.000. Boleh nggak dia jual 200.000 ya? Karena memang demikian harga pasarnya. Maka tentunya kita katakan ya boleh bagi orang tersebut untuk menjual ya barang tersebut dengan harga normal, harga tanpa diskon, dan itu harga pasar. Bahkan andaikan dia menjual dengan harga diskon di tempat di mana ya barang-barang yang sama, yang sejenis dengan barang yang dijual itu tidak didapatkan diskon, di tempat itu tidak ada diskon, lalu dia jual dengan harga diskon ya, maka ini bisa merusak harga pasar jika dia ternyata memiliki banyak item atau banyak barang itu. Ini merusak harga pasar dan ini akan bisa memudaratkan para penjual yang lain, di mana ya para pelanggan dan pembeli dari toko-toko yang ada ya, atau penjual barang yang sama ini akan beralih kepada orang yang menjual dengan harga diskon ini ya, dan tentunya ini memudaratkan ya penjual yang lain seperti itu. Sementara ada sabda Nabi SAW yang mengatakan la darara wa la dirara ya, rawahu ad-Daraqutni.
Kata Nabi SAW, tidak boleh memudorkan diri dan orang lain. Demikian, seperti itu. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, begitu. Jadi boleh ya. Bahkan bisa jadi itu lebih baik. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan ini terkait dengan orang yang tobat dari pembelian barang secara riba. Ya. Itu contohnya seperti ini, ya. Seseorang yang dia berhutang kepada bank sejumlah uang yang dia tujukan uang tersebut untuk membeli rumah, ya, atau membeli barang, mobil seperti itu. Demikian. Nah, ternyata ya bersamaan dengan itu dia mengambil ya asuransi atau pihak perbankan tersebut yang menawarkan asuransi ya kepada orang yang berhutang kepada pihak bank tersebut. Akhirnya dia pun ya mengambil asuransi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ternyata setelah dia berhutang ya kepada bank dengan sejumlah uang nominal uang tertentu ya, kemudian dia gunakan untuk membeli ya barang-barang ya. Lalu dia juga mengambil asuransi komersial ya. Yaitu asuransi komersil ya. Ya tentunya adalah konvensional seperti ini. Ternyata berikutnya dia mendapatkan hidayah tentang hukum keduanya. Ya. Ternyata dia sadar dan bertobat ya dari dosa riba ini, ya. Bahkan dua hal dia lakukan sekaligus. Ya, berhutang kepada bank dengan cara riba, kemudian dia melakukan ya transaksi ya, atau dia mengambil asuransi di sana memuat adanya riba, begitu juga ada mengandung gharar dan judi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk menyelesaikan hutangnya, ternyata Allah takdirkan dia wafat sebelum ya terbayarkan hutangnya keseluruhannya. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam aturan perbankan ya, apabila orang yang berhutang itu meninggal dunia dan dia telah mengambil asuransi atas hutangnya tersebut ya, maka hutangnya akan dilunasi oleh pihak asuransi. Pertanyaannya, apakah orang yang meninggal dunia tersebut dia masih memiliki hutang? Dia masih memiliki hutang? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini masalah ya, ini ada pertanyaan yang diajukan ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Gambarannya paham ya? Sesungguhnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan jawab ini ya, bahwasanya hutang orang tersebut yang telah wafat ini itu berlaku kepada si bank ya, pihak bank ya. Dan pihak bank telah menyatakan lunasnya karena ada yang menjamin dan yang melunasinya. Cara pelunasan tersebut dengan cara yang haram pula. Permasalahannya adalah ya,
dia telah taubat. Maka jawabannya, hutang tersebut ya sudah lunas sesungguhnya, dan dia tidak akan menanggung hutang tersebut, baik itu dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya yang diajukan. Hukmu sadadid daini min malin muharram. Hukum menutup hutang ya dari harta yang haram. Maka dijawab, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa in kana su'alu an hukmi sadadid daini bimalin muharram la yamlikuhu al-madinu, fal jawabu annal wajiba ala man kasaba malan min tijaratil mukhaddirati an yubadira bitaubati ila Allah Ta'ala. Apabila pertanyaannya itu seputar tentang hukum menutup hutang atau melunasi hutang dengan harta yang haram yang tidak dimiliki oleh orang yang berhutang, maka jawabannya bahwasanya wajib bagi orang yang mengusahakan harta dari perdagangan narkoba, kita katakan demikian. Berarti ini cara yang haram di dalam mendapatkan harta. An yubadira bitaubati ila Allah Ta'ala, maka hendaknya dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Wa dzalika bil iqla'i wan nadami wal azmi ala adamil audi. Nah, taubat itu harus dengan cara dia meninggalkan ya, kemudian dia menyesal dan dia bertekad untuk tidak mengulangi. Wa takhallusi min hadzal malil muharrami bisarfihi fi masalihil muslimina. Sekaligus dia berlepas diri dari harta yang haram tersebut dengan cara mengarahkan harta tersebut kepada kemaslahatan kaum muslimin. Di sini dia berikutnya. Lakin idza kana muhtajan li qada'i dainihi, akan tetapi apabila ternyata dia butuh kepada harta tersebut untuk menutupi hutangnya. Wa yakhsha al-habsa, dan dia khawatir ditahan, masuk sel, penjara. Dia takut di penjara. Walam yakun indahu ma yaqdi bihi dainahu, sementara dia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya. Fayajuzu lahu hina idzin an yaqdiya daina min hadzal malil muharrami. Maka boleh baginya ketika itu untuk menutup melunasi hutangnya dari harta yang haram tersebut. Demikian. Ya. Nah, fatwa ini ya di nomor 5879. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, nah ini dia ya, seperti itu. Jadi selesai insyaallah taala. Lebih-lebih ya, pihak yang dia orang ini berhutang kepadanya, itu pihak perbankan itu menyatakan lunas, sudah menyatakan lunas. Karena ada yang menjamin dan ada yang akan menutupi. Maka walaupun dengan cara yang haram maka dianggap lunas. Wallahu a'lam. Yang jelas orang tersebut harus bertobat terlebih dahulu agar ini tidak berbuntut ya. Ketika dia tidak bertobat, ini tidak berbuntut ya masalah di akhirat kelak bagi dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan di sini. Bismillah, Ustadz, berdasarkan yang saya baca dalam transaksi jual beli emas, ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat tunai dan dalam satu majelis. Satu lagi sebenarnya ada dia bukan dalam satu majelis ya. Syarat yang satu lagi adalah apa? Ya, yaitu dia sama dalam kuantitas. Kita ulangi.
Bismillah Ustadz, berdasarkan yang saya baca dalam transaksi jual beli emas, ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu harus tunai. Betul, ini syarat yang kedua sesungguhnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam satu majelis. Nah, ini sebenarnya bagian dari syarat yang kedua, yaitu apa? Ya dan biadin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ada syarat yang lain, yaitu apa? Mislan bimislin sawaan bisawa, ini yaitu sama dalam kuantitas, sama dalam nilai kalau dia pertukaran atau jual beli emas dengan emas yang sejenis. Tapi ini tentunya karena ini adalah jual beli emas, yaitu berarti ada mata uang dengan emas, maka ini dia jenisnya berbeda, namun dia masih dalam satu kategori, demikian. Baik, maka betul syaratnya bukan 2, tapi cuma 1 saja syaratnya, yaitu apa? Dia kontan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Hadis riwayat Muslim. Apabila ya berbeda jenis-jenisnya, namun dia masih dalam satu kategori, maka silahkan ya jual oleh kalian bagaimanapun yang kalian inginkan, asalkan dia kontan. Pertanyaannya, apakah maksud ya harus tunai adalah dalam bentuk uang cash? Maksud kontan di sini adalah serah terima langsung, taqabud, yaitu saling menyerahkan, yaitu uang diserahkan, kemudian barang yaitu berupa emas diserahkan, seperti itu. Itu kontan. Demikian, ya. Dan itu ada di majelis akad. Demikian. Pertanyaan kedua, jika transaksi dengan cara barang, maksud barang di sini adalah emas, dilihat dan setuju, lalu pembeli dan penjual sama-sama pergi ke ATM atau transfer di bank tersebut, dan begitu pembayaran selesai barang diserahkan, bolehkah demikian? Maka kita katakan iya boleh, asalkan ketika di majelis akad, yaitu di mana mereka bertemu, yaitu penjual emas dengan pembeli emas itu mereka bertemu, ya, mereka ya itu saling serah terima, yaitu sang penjual menyerahkan emas dan sang pembeli menerima emas, sekaligus sang pembeli dia menyerahkan uang. Apakah uang tersebut dengan cara kontan diserahkan kepadanya lewat tangannya, atau dengan cara transfer, kita katakan, yang dipastikan telah masuk ke dalam kepemilikan sang penjual, contoh transfer. Di majelis akad contohnya emas diserahkan, atau kita katakan emas belum diserahkan, ditransfer terlebih dahulu, dan di situ ada sang penjualnya. Pembeli dengan penjual datang ke satu bank atau ke ATM, kemudian ditransfer senilai uang telah disepakati, kita katakan 100 juta ditransfer, ya. Maka keluar bukti transfer dan dinyatakan berhasil. Begitu berhasil, maka disepakati atau sang penjual emas itu menyerahkan emas yang dibeli, seperti itu. Maka ini disebut dengan tunai, cash, ya, serah terima di majelis akad, seperti itu. Tapi apabila ya ini yang berbeda, apabila seandainya uang tersebut, ya, uang tersebut ternyata menunggu 3 hari baru akan ada laporan masuk ke saldo rekening dari sang penjual, kemudian sang penjual di saat itu, di hari itu menyerahkan langsung kontan emasnya, maka kita katakan di sini ada potensi para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang mungkin, ya, satu pendapat mengatakan bahwasanya ini tidak kontan. Mengapa? Karena ada pemberitahuan 3 hari akan sampai, yang sangat mungkin akan jadi bisa batal, ya, seperti itu. Di mana tidak ada kepastian bahwasanya di 3 hari itu pun akan terjadi, ya, kontan, ya, walaupun dikirim bisa jadi batal ketika itu, demikian, ya. Sehingga
Ini menunjukkan bahwasanya ini tidak kontan. Ya, ini pendapat yang sepertinya kuat. Saya condong kepada pendapat ini pendapat ini menyatakan bahwasanya tidak benar yang seperti ini. Ada pendapat lain yang mengatakan ya ini kontan. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke dalam saldo ya rekening sang penjual. Maka kita katakan ya bila ternyata pihak bank pun tidak bisa menjamin di hari ketiga atau di hari beberapa hari berikutnya atau katakanlah sore hari itu bisa berhasil untuk masuk ke saldo sang penjual karena mungkin ada gangguan contohnya administrasi dan seterusnya, maka kita katakan pendapat pertama yang lebih kuat. Ya, pendapat pertama lebih kuat bahwasanya bila masih menunggu kecuali bila ditunggu sampai berhasil baru diserahkan emasnya, maka seperti ini dikatakan masih kontan. Namun bila ternyata diserahkan emasnya walaupun sudah ditransfer namun menunggu beberapa saat lalu mereka berpisah ya dan belum ada kepastian bahwasanya ya berhasilnya uang tersebut yang sejumlah nilai emas itu telah berhasil dan sukses untuk tertransfer, maka yang seperti ini namanya jual beli emas yang tidak kontan dan ini jatuh kepada ya pelanggaran riba an-nasi'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan tentang jula-jula. Nah, ini istilah orang Medan ini ya. Baik, tentang jula-jula. Istilah jula-jula ya lebih tepatnya disebut dengan arisan. Ya. Baik. Arisan menurut pemahaman saya itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah arisan yang bermakna perkumpulan. Yaitu perkumpulan beberapa orang yang memiliki kesamaan. Baik itu contohnya kesamaan dalam profesi, kesamaan tempat tinggal, ya, kesamaan suku, marga, kesamaan contohnya hubungan kekerabatan ya. Ini disebut terkadang arisan ya. Contoh, mau pergi kemana bang? Mau pergi kemana ini pak? Bu? Ya ini mau arisan. Ya sekedar ketemu, makan-makan ya. Kalau ditanya apakah ini kerabat? Ternyata bukan, karena sama-sama ya satu profesi. Atau contohnya sama asal karena mereka tinggal di negeri yang berbeda atau di tempat berbeda, atau karena mungkin sama dalam suku atau marga, atau karena contohnya kekerabatan ya seperti ini arisan bulanan biasa seperti itu karena ada hubungan kekerabatan. Maka kita katakan ini hukumnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja selama tidak ada pelanggaran syariat yang lainnya. Seperti contohnya apa pelanggaran syariat yang lainnya? Jabat tangan ya, jabat tangan, berjabat tangan antara ya laki-laki dan wanita yang mereka bukan mahram ya. Begitu juga tidak ada di sana bercampur baur para peserta arisan tersebut yang mereka berlainan jenis tanpa ada hubungan suami istri atau kemahraman seperti itu ya. Ini tentunya apa? Diharamkan ya, kata Nabi SAW ya, an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi hadidin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Maksudnya hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya ditusuknya pada salah satu kepala, ditusuknya ya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ini larangan untuk menyentuh. Bila arisan tersebut, perkumpulan atau pertemuan tersebut ya tidak ada seperti ini, maka kita katakan sudah aman dari satu pelanggaran. Berikutnya adalah pelanggaran yang lain yang ini harus dihindarkan juga dalam pertemuan atau perkumpulan arisan seperti ini, ya, yaitu seperti kumpul-kumpul atau kita katakan ikhtilat atau khalwat berduaan. Ya contohnya mungkin di sana ngumpul dua, ya, yang bukan suami istri, demikian, yang bukan juga mahram, ya. Maka tidak boleh tentunya. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma'aha dzu mahramin, ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang kecuali bersamanya ada mahramnya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, tidak ada musik, karena musik memang haram, ya. Haram. Kata Nabi SAW, ya, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh kelak akan ada kaum-kaum dari umatku ini yang mereka menghalalkan kemaluan, yaitu perzinahan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar, minuman keras, dan menghalalkan musik, alat musik, demikian, ya, seperti itu. Maka ini menunjukkan haramnya, karena kita tahu bahwasanya zina, minuman keras itu adalah haram, seperti itu. Dan Rasulullah menggandengkan penyebutan hal ini. Kemudian yang berikutnya, tidak ada pada arisan tersebut saling membanggakan atau memamerkan kekayaan. Ya, tentunya seperti ini bentuk pelanggaran. Ya, ada sebagian orang kan kalau dia pas bertemu atau melakukan perkumpulan, dia akan pamer. Ketika itu pamer apanya? Tasnya, pamer sanggulnya, ini menampakkan aurat dan seterusnya, ya. Ya. Pamer apanya lagi? Pamer contohnya mobilnya, pamer sepatunya, pamer pakaiannya, dan seterusnya, ya. Berikutnya adalah menampakkan aurat, tentunya ini adalah haram, ya. Ini pelanggaran berikutnya yang harus dihindari dalam perkumpulan tersebut, dan kemaksiatan yang lainnya. Baik, ya. Nah, bentuk arisan seperti ini, yaitu perkumpulan, ini bisa jadi dianjurkan jika ada kebaikan dan kemaslahatan, ya. Seperti contohnya tadi, ternyata ini menjadi sarana untuk silaturahim, karena contohnya ternyata, ya, ini adalah perkumpulan arisan keluarga. Baik, ya. Ini jenis pertama dari arisan. Yang kedua, jenis arisan yang kedua adalah arisan yang bermakna pengumpulan uang, ya, atau dana dari para peserta sebuah perkumpulan, dari para peserta, ya, perkumpulan dalam periode tertentu, lalu disepakati untuk diberikan kepada setiap peserta secara bergiliran dengan cara diundi atau berdasarkan nomor urut peserta. Nah, seperti itu. Nah, arisan seperti ini yang tadi kita katakan adalah jula-jula, atau bahasa lainnya tarikan, gitu, ya. Maka hukum asalnya boleh-boleh saja, ya, asal tidak ada pelanggaran syariat. Seperti adanya riba, ya. Bagaimana bentuk riba? Ada riba dalam bentuk arisan seperti ini atau jula-jula tarikan, ya. Yaitu contohnya adalah bila salah seorang peserta mendapatkan giliran untuk narik uang atau narik dana itu, lalu ternyata dialihkan kepada peserta lain dengan adanya kesepakatan nanti ditambah, ya, ditambah. Contoh, ya, peserta A narik, kebetulan belum butuh,
B ternyata yang butuh. Akhirnya kata si B, ya udah serahkan kepada saya, ya dana ini, tarikan ini, ya nanti bulan depan, ya atau pertemuan berikutnya nanti Anda yang narik, nanti akan saya tambah. Nah, seperti itu. Maka inilah riba, ya. Namanya riba al-qard, riba hutang piutang. Demikian. Karena sesungguhnya orang tersebut, ya, itu diberi hutang, ya. Peserta B diberi hutang oleh peserta A. Sementara terjadi kesepakatan untuk menambahkan, ya, ketika pengembalian. Demikian, ya. Nah, bisa jadi tambahan tersebut bisa berupa uang atau yang lainnya. Maka sama saja, ini termasuk riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun kalau ada beban biaya sejumlah uang yang diambil dari setiap peserta atau diambil dari peserta yang mendapat giliran untuk narik itu, diambil uang sekian, dipotong begitu, untuk diarahkan kepada penulis atau bendahara perkumpulan arisan tersebut, maka ini boleh, tidak masalah, karena terhitung biaya operasional, ya. Dan tentunya wajar, ya, bendahara tersebut nulis-nulis, bahkan dia keliling-keliling, ya, atau dia yang nelfoni begitu, ya, atau dia pula yang selalu aktif untuk, ya, menjumpai setiap orang yang menjadi peserta untuk ditarik dananya. Maka pantas, ya, wajar bendahara tersebut mendapatkan imbalan atas kerjanya. Demikian, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, saya kira cukup dulu untuk materi kita, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Tentunya sebagai manusia biasa banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.